Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman. Tentunya ini hari pertama teman-teman masuk di semester genap. Ketemu lagi dengan Ibu ya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah. Ini semester 4, mudah-mudahan lebih semangat ya. Oke, teman-teman, nanti Ibu sebagai tim PJMK mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, teman-teman sudah tahu ya nama Ibu dengan Bu Nurul Ica, nanti bisa dipanggil dengan Bu Nurul ya. Nomor induk nasional dosen saya adalah 0426028401. Pendidikan Ibu Magister Kebidanan, alamatnya di Bogor ya. Nomor telepon bisa dicatat ya, sudah pada tahu kan ya. Ya, tinggal nanti berkontak lanjut. Ini email Ibu. Ibu bergabung di Stikes Mitra Ria Husada Jakarta dari mulai tahun 2017 ya sampai dengan sekarang. Untuk asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita anak prasekolah, ini adalah mata kuliah yang terintegrasi dengan mata kuliah sebelumnya. Jadi teman-teman sudah belajar asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan ya, sekarang maju ke BBL-nya yang bayi baru lahir. Mata kuliah asuhan kebidanan neonatus ini nanti ada 5 SKS ya, besar SKS-nya, terdiri dari kuliah atau tutorial 2 SKS, seminar 1 SKS, dan praktikum 2 SKS. Jadi tetap nanti kita ada praktikum di laboratorium dengan bobotnya 2 SKS. Semesternya di semester genap ini yaitu semester 4. Kode MK-nya BD 6224.0 ya. Tim dosennya nanti Ibu ada 2 tim ya. Tentu Ibu sebagai PJ mata kuliahnya, nanti ada tim dosen yaitu Bu Perwitasari ya. Untuk mata kuliah neonatus ini, deskripsi tentang mata kuliah adalah pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, mahasiswa belajar tentang asuhan kebidanan pada neonatus, pada bayi balita anak prasekolah dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari oleh konsep sikap keterampilan sesuai dengan kewenangannya. Untuk SKS-nya, teman-teman harus tahu ya, tadi 5 SKS ya. Untuk kuliah tutorial nanti dengan tatap muka ya, ini 1 kali, artinya pertemuan pertama dengan 2 SKS kali 50 menit. Kalau bimbingan mandiri ya 2 kali 60 menit. Kalau nanti dengan metode seminar gitu ya, presentasi itu 1 kali 100 menit ya. Kalau bimbingan mandiri 1 kali 70 menit. Untuk praktikum nanti full ya dengan 2 SKS kali 170 menit untuk waktu pembelajarannya untuk ASKEP BBL ya. Nah, ini berikut capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus. Apa yang harus teman-teman capai setelah mempelajari atau setelah melakukan pembelajaran mata kuliah asuhan neonatus? Capaian prodi ya, capaian pembelajaran program studi, sikap ya, teman-teman harus menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya secara mandiri. Untuk CPL pengetahuannya, teman-teman harus menguasai konsep teori, penelitian, dan evidence base dalam praktik kebidanan. Untuk keterampilan secara umum, mahasiswa menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif ya dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan umum yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat. Keterampilan khusus yang ada pada mata kuliah ini, CPL prodinya adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan dari mulai pranikah, prakonsepsi sampai dengan anak prasekolah ya. Nanti tentunya memanfaatkan ilmu teknologi yang ada. Berikut capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi setelah teman-teman belajar melakukan asuhan kebidanan neonatus, harus ada capaian pembelajarannya yang kami susun ya, yang kami rancang dalam asuhan kebidanan neonatus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kebutuhan asuhan kebidanan,
pada neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Ya, mahasiswa mampu menganalisis ya penyulit dan komplikasi pada neonatus. Mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen terpadu balita sakit. Mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan bayi balita dan anak prasekolah. Setelah itu, kita harus tahu juga subcapaian pembelajaran mata kuliahnya. Nanti terkait dengan bahan kajiannya, teman-teman ya mahasiswa akan melakukan atau mendapatkan terkait dengan yang pertama adalah sub-CPFK-nya mampu menjelaskan ya, mampu menjelaskan ruang lingkup, mampu menyebutkan konsep dasar asuhan neonatus, menjelaskan kebutuhan dasar neonatus, mengidentifikasi kebutuhan neonatus, menjelaskan konsep pendidikan PAUD, menguraikan penyulit dan komplikasi, membedakan asuhan neonatus bayi baru lahir yang bermasalah dan lazim terjadi, menjelaskan asuhan kebidanan neonatus dengan kelainan bawaan dan komplikasi serta penata laksanaannya, mengkategorikan neonatus resiko tinggi dan bukan resiko tinggi, menjelaskan sistem rujukan pada neonatus, dan menerapkan asuhan kebidanan untuk manajemen terpadu balita sakit. Lanjut ya, untuk mata kuliah identitasnya dulu. Referensi yang Ibu gunakan bersama Bu Rita ya, tim, kami menggunakan buku utama, buku pendukung ya. Buku utama ini ada dari Wally and Wong ya, Penny, terus Randall John, Depkes, Modul ya, terus dari pedoman operasional, program imunisasi, dan buku modul SDIDTK ya. Buku modul seperti ini ya. Ini kita menggunakan yang 2016 ya untuk pedoman SDIDTK. Nanti ini wajib teman-teman harus punya masing-masing. Yang selebihnya buku utama ini silakan teman-teman peminjaman di perpustakaan ya. Untuk pendukungnya, referensinya teman-teman nanti bisa untuk membeli ya. Itu modul untuk pelatihan ihcan. Di situ nanti ada modul terkait dengan baby massage-nya ya. Nanti bisa kita kolektifkan ya untuk modul pendukungnya. Pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus ya, teman-teman harus tahu karena tadi 5 SKS ya, kita juga punya bobot penilaian ya. Di mana nanti penilaian akhirnya, evaluasi akhir itu terdiri dari tugas 25%, partisipan 10% atau kehadiran. Untuk ujian tengah semester kita bobotkan 25%, untuk ujian akhir semester 30%, dan nanti ada kuis ya, penugasan 10%. Berikut Ibu sampaikan ketentuan media pembelajaran yang nanti selama mata kuliah ini kita gunakan bersama tim dosen yang sudah kami susun di RPS. Media pembelajarannya adalah ada 2, sinkronus dan asinkronus. Tapi nanti Ibu sampaikan di awal, kita mayoritas lebih banyak ke sinkronus, bertatap muka, baik itu live Zoom maupun di luring ya, secara luring. Metodenya sinkronus bisa Zoom ya, tadi bisa Google Meet, nanti kita metodenya, terus bisa ceramah ya, kita ketemu di kelas, nanti diskusi kelompok dengan ada case study ya, kita berkasus dulu, berlatih di kelas, case study, demonstrasi terkait dengan praktikumnya, nanti ada problem listening, ada small group discussion-nya ya, kita diskusi dengan kelompok kecil, ada bermain peran role play atau simulasi. Terus ada kolaboratif, ada learning CBL, contextual intervention. Jadi kalian nanti mencari referensi ya dari buku textbook atau dari e-book ya. Cooperative learning, discover learning, dan masih banyak tentunya media atau bentuk pembelajaran yang lain ya. Untuk asinkronus ya, nanti teman-teman diharapkan join ya di kelas Google Classroom khusus mata kuliah asuhan kebidanan neonatus. Nanti Ibu share kode MK-nya, kode Google Classroom-nya ya, biar nanti semua terfokus di Google Classroom untuk pembelajaran dengan asinkronusnya. Penugasan atau kita share materi nanti ada di GC ya, atau di SIAKAR. SIAKAR ini sistem pembelajaran yang ada di SMRH, yang ada di kita. Di situ nanti akan terlihat materinya, tatap muka keberapa, siapa dosen yang hadir, berapa mahasiswa yang hadir. Nanti bisa share juga materi di situ, bisa share juga penugasan di SIAKAD ya, sistem informasi akademik yang sudah kita miliki. Medianya nanti tidak lepas dari PowerPoint ya, apalagi kalau kita presentasi. Nanti juga ada video ya,
Alatnya tentunya ada laptop kalau memang pembelajaran kuliah tutorial. Kalau nanti praktikum, nanti kita butuh alat dan bahan untuk praktikumnya sesuai dengan perasatnya apa. Begitu. Lanjut. Rancangan tugas mahasiswa. Teman-teman harus tahu ya. Dalam mata kuliah asuhan kebidanan Renatus, ya nanti tadi ada kuis ya. Itu juga sebagai bentuk penilaian ya. Ada makalah atau laporannya tadi berupa nanti resume atau nanti membahas kasus gitu ya. Ada jurnal reading, kita untuk belajar menganalisis jurnal ya yang sudah kami tentukan. Tentunya jurnalnya nanti kalian analisis, nanti sistem penyusunan jurnalnya seperti apa, penulisannya nanti Ibu share, dan ada case study ya, studi kasus kita belajar nantinya. Lanjut ke aturan kelas. Teman-teman kita sepakati ya di awal ini bahwa untuk kelas asinkronus ya, kita secara ketemu sinkronus itu kita sepakati paling lambat hadir di kelas maupun di Zoom maupun di Google Meet 15 menit sebelum mulai pembelajaran. Bersedia? Sedia. Oke, itu yang pertama kita sepakati. Ya, kalaupun tidak bisa hadir 15 menit, silakan informasikan ya ke dosen atau ketua kelasnya. Ya, kenapa tidak bisa hadir dan kenapa izin atau sakit? Keterangannya seperti apa? Biar nanti di akad langsung Ibu klik untuk izin atau sakit. Menggunakan seragam dan name tag. Jadi sesuai dengan identitas prodinya. Kalaupun di Zoom ya harus menggunakan seragam dan name tag-nya. Ya, kehadiran kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Ya, harus menghadap dulu penanggung jawab mata kuliahnya ya, kalau kurang dari 75%. H-1 sebelum jadwalnya mohon penanggung jawab mata kuliah mahasiswa ya konfirmasi ke dosen pengampunya. Siapa yang memilih hadir? Saya atau Bu Wita yang tim ya. Daftar hadir dilakukan melalui si akad. Jadi tidak manual ya. Nanti dosen yang akan melakukan klik ya kehadiran teman-teman semua. Hadir, sakit atau izin. Begitu? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita langsung ke materinya? Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya. Ini pertemuan pertama ya di mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita anak prasekolah ya. Teman-teman, ini yang pertama adalah nanti materi atau topik bahan kajian yang pertama, nanti timnya nanti dengan Bu Wita ya sesuai yang kemarin saya sampaikan. Ada yang tidak masuk hari ini, tidak hadir? Ada yang Ada berapa orang? Dua. Siapa namanya? Ervina. Sakit atau izin? Sakit. Baik ya. Teman-teman di sini sudah sarapan? Sudah sarapan. Ini dengan Ibu siapa masih kenal? Baik, Ibu adalah salah satu tim ya PJ mata kuliahnya yang nanti akan mengajar untuk asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Baik, untuk pertemuan pertama dengan topik nanti dengan SBIDTK ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Selesai teman-teman mendapatkan perkuliahan ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tumbuh dan kembang. Yang kedua, mahasiswa menganalisis pertumbuhan bayi, balita dan anak prasekolah. Yang ketiga, mahasiswa menganalisis perkembangan bayi, balita dan anak prasekolah. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mata kuliah asuhan kebidanan yang neonatus bayi dan balita anak prasekolah, teman-teman perlu tahu ya, mata kuliah ini terintegrasi dengan mata kuliah yang semester sebelumnya ya. Ada kehamilan, persalinan, dan nanti semester 7 ini terintegrasi lagi dengan mata kuliah asuhan kebidanan komplementer yang menjadi kurikulum unggulan kita ya. Jadi sangat penting mata kuliah ini karena nanti terintegrasi untuk yang mata kuliah sebelumnya dan mata kuliah yang nanti teman-teman semester 7 akan ampuh ya. Pada mata kuliah ini untuk topik SBIDTK ya,
deteksi dini tumbuh kembang itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena nanti teman-teman di lapangan, di lahan pada saat Anda menjadi bidan nantinya ya, Anda akan dituntut sesuai dengan kewenangan di Permenkes 320 tahun 2020 yang menjadi kewenangan bidan untuk mampu melakukan pemeriksaan deteksi dini tumbuh dan kembang bayi, balita dan anak prasekolah. Jadi betapa pentingnya ya nanti topik ini pada saat Anda sudah menjadi bidan atau di lahan di komunitas. Referensi untuk pagi hari ini sesuai dengan topik kita SDGTK, nanti Ibu menggunakan buku utama ya, yaitu buku pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada anak. Ini buku utamanya. Kalau kalian nanti mendapatkan referensi lain di perpustakaan boleh ya sebagai buku pendukung. Intinya kita sepakat bahwa ini adalah rujukan pertama kita. Nanti di sini dari mulai tabelnya ya, deteksi dininya, terus bagaimana interpretasinya itu ada semua di buku pedoman ini. Metode pembelajaran pada hari ini ya, pada pagi ini nanti kita menggunakan bentuk sinkronus, kita langsung bertatap muka seperti ini ya di kelas, kita luring. Metodenya nanti sinkronusnya menggunakan kita ceramah tanya jawab ya, diskusi. Nanti boleh setelah adanya pembelajaran materi yang Ibu sampaikan, teman-teman boleh menanyakan apa yang masih ketidakpahaman ya. Setelah itu nanti diskusi kelompok terkait dengan ada case study ya. Jadi metodenya nanti studi kasus. Nanti teman-teman Ibu berikan kasus ya, individu, nanti diselesaikan masing-masing. Habis itu kita diskusi, setelah itu dipresentasikan ya, studi kasus nantinya. Nanti bisa menggunakan PowerPoint ya, dengan alatnya adalah tentunya laptop. Berikut Ibu sampaikan ya, rancangan tugas dan evaluasinya. Nanti pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti silakan teman-teman ya berkelompok, nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya, bekerja sama dengan timnya, menganalisis kasus atau case study yang nanti Ibu berikan berupa kasus ya. Nanti pada praktikum baru kita real ke pasien. Untuk hari ini kita dengan kasus dulu ya, studi kasus dulu. Selesai kalian menganalisis, melakukan pembahasan, nanti kesimpulannya apa ya dari tema tersebut, dari kasus tersebut, diisi pada formulir SDGTK. Nanti Ibu sudah siapkan formulirnya, Ibu bagi. Setelah itu nanti dipresentasikan, kita bahas bersama ya, ada feedback nantinya. Kriterianya dalam evaluasi case study ini Ibu akan melihat bagaimana ketajaman, ketepatan teman-teman kelompok dalam menganalisis kasus, kesesuaiannya tepat atau tidak ya. Dan yang kedua adalah bagaimana proses presentasi teman-teman, menyajikan apa yang sudah kelompok bahas ditampilkan di depan. Dan terakhir adalah bagaimana pengisian dari formulir SDGTK-nya, ketepatan dan benar atau tidaknya. Itu ya. Kita lanjut ke materinya, teman-teman mohon perhatiannya. Kita mulai ya. Semoga lebih fokus dan nanti bisa didiskusikan, bisa ditanyakan apabila di pertengahan ada yang mau ditanyakan. Yang pertama adalah Ibu coba sampaikan dulu terkait dengan konsepnya dulu ya, secara definisi. Ada pengertian pertumbuhan dan ada pengertian perkembangan. Tadi SDGTK itu adalah stimulasi, deteksi ya, dini diintervensi tumbuh dan kembang. Berarti ada pertumbuhan, ada perkembangan. Ya, gampangnya begini, kalau pertumbuhan itu ada volume yang bertambah, ya, ada kenaikan, ya, atau ada berat badan yang bertambah. Kenaikan bisa berupa panjang badan atau tinggi badan, ya. Jadi pertumbuhan merupakan ukuran fisik dan struktur tubuh sehingga dapat diukur dengan satuan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Volumenya bertambah. Dulu ukuran Anda apa? S. Sekarang menjadi XL. Nah, itu masuk dalam pertumbuhan sehingga volume massa tubuhnya bertambah. Itu paling mudahnya. Dulu tingginya 150, sekarang 170 misalnya. Itu berarti adanya pertumbuhan ke atas, tinggi badan, gitu ya. Untuk perkembangan,
Nah ini, kalau perkembangan itu terkait dengan fungsi kemampuan organ tersebut, baik itu berupa indera dengar, ya, penglihatan, ya, ada motorik kasar, motorik halus, ya, ada pengetahuan, kecerdasan, komunikasi, ya, bicara, berbahasa, dan kemandirian dan emosional. Jadi ini adalah konsep dari pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang masih bingung secara definisi? Tidak, Ibu. Itu gambaran umumnya ya. Kalau pertumbuhan berarti ada masa yang bertambah volume, ya, seperti berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Kalau perkembangan tidak lepas dari 4 hal. Ada motorik kasar, motorik halus, bahasa kemandirian, dan sosial. Ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau nanti Anda sudah menjadi bidan, harus tahu konsepnya. Tadi pertumbuhan dan perkembangan. Ternyata bayi neonatus, bayi balita anak prasekolah itu mempengaruhi loh. Ada faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhannya dan perkembangannya. Dari faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal ya kita tidak bisa mengingkari. Ya itu mesti ada. Ya misalnya dari suku apa, ras mana, ya, umur pada saat persalinannya itu mempengaruhi sehingga nanti pertumbuhan dan perkembangannya akan menyesuaikan. Dengan bayi prematur, dengan bayi yang tidak prematur itu akan berbeda, ya, pertumbuhan dan perkembangannya. Nanti perhitungan umurnya juga berbeda, ya. Jenis kelamin nanti beda laki-laki dan perempuan jenis kelaminnya itu. Kalau lingkar kepala laki-laki lebih besar, lebih cepat dibandingkan lingkar kepala pada perempuan. Nanti kita lihat tabelnya ya. Genetik ya, ini udah otomatis. Genetik itu berpengaruh besar terhadap perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Bawaan gitu ya. Kromosom itu dari faktor internal, memang dari individunya ya, dari keluarganya, dari ibunya. Kalau faktor eksternal berarti di luar dari yang faktor genetik. Misalnya pada saat kehamilan mengandung ya, ibu hamil ya sudah tahu kekurangan energi kronis. Itu berpengaruh nanti bayinya BBLR lahirnya nantinya. Itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Ya, pada masa kehamilan itu menentukan. Pada saat persalinan ada riwayat ya asfiksia, ya misalnya ada trauma, ya persalinan, pasca natal atau nifas juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Ya, ini bisa dilihat ya gambarnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada anak bayi balita itu tidak lepas dari faktor tadi, internal dan eksternal. Kalau genetik masuk faktor apa? Internal, betul ya, terima kasih, betul ya, internal. Hormon? Internal. Kesehatan lingkungannya termasuk faktor apa? Eksternal. Nutrisi? Eksternal ya, gizi itu masuk faktor eksternal. Kasih sayang, asi, asuh ya, dalam kita melakukan pertumbuhan dan perkembangan ya, stimulasi itu masuk faktor eksternal. Sekarang apa yang menjadi faktor yang harus kita ukur ya, kita pantau ya, deteksi dini dalam hal perkembangan. Tadi kalau pertumbuhan tidak lepas dari tinggi badan, panjang badan, berat badan, lingkar kepala. Kalau perkembangan, ingat teman-teman, ada 4 hal ini yang harus dilakukan pengukuran ya, deteksi dini. Motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara bahasa, sosial, kemandirian. Ini yang 4 hal ini yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan atau pengukuran dengan questionnaire screening ya, atau KPSP namanya ya. Berikut contohnya teman-teman. Apa sih Bu yang 4 hal tadi? Pertumbuhan ya, dilihat dari BB ya, tinggi badan. Kalau perkembangan dilihat dari motorik kasar, motorik halus, sosial, bahasa, kemandirian, emosional. Nah, ini contohnya. Kita contohkan bayi 0 sampai 3 bulan. Ya. Tahapan perkembangannya apa? Nah, ini contohnya bahwa bayi yang 0 sampai 3 bulan bisa mengangkat kepalanya 45 derajat, menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Ini yang ada nanti di buku pedoman. Jadi tidak usah dihafal, tapi kalian paham.
Ya, bedanya antara umur 0 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan itu sudah ada di buku pedoman, ya. Terus misalnya bagaimana melihat dan menatap wajah, ya. Tertawa keras itu bagian dari bahasa dan sosialnya, ya. Membalas tersenyum itu dari bahasa sosial juga. Mengenal penglihatan, penciuman, pendengaran dan kontak mata dengan yang dilihatnya. Ini contoh perkembangan. Nanti ini poin-poin ini ada di lembar screening KPSP. Lanjut, Ibu akan rinci ya bagaimana pengukuran apa saja ya yang masuk dalam pengukuran pertumbuhan anak, bayi, balita dan anak prasekolah. Ya di sini sudah jelas ya pengukuran pertumbuhan anak, yaitu yang pertama tadi Ibu sampaikan tinggi badan, panjang badan. Apa bedanya tinggi badan dan panjang badan? Ada yang tahu? Kalau tinggi badan nanti pengukurannya dengan cara berdiri anaknya. Ya, berdiri tanpa alas gitu ya. Itu dilakukan pada anak yang lebih dari 2 tahun. Kalau panjang badan itu posisi diukurnya anaknya terlentang, tiduran. Itu dilakukan pada anak yang umurnya kurang dari 2 tahun. Jadi itu bedanya panjang badan dan tinggi badan. Cara pengukuran dan untuk siapa? Ya, kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Kalau lingkar kepala udah jelas, ya. Lingkar kepala diukur dari frontal sampai ke suboccipitalis. Nah, untuk pertumbuhan ini menentukan sekali adalah faktor gizi, ya, status gizinya, ya. Nanti ada di tabel itu di buku pedoman, ya. Nanti kita lihat berat badan per panjang badan, berat badan per tinggi badan untuk anak usia kurang dari 5 tahun. Nanti ada interpretasinya. Kalian tentukan posisinya adalah normal, kurus atau sangat gemuk misalnya ya, atau sangat kurus ya. Nanti ada juga indeks massa tubuh per umur ya untuk anak 5 sampai 6 tahun. Sama, nanti kita identifikasi apakah normal, kurus, sangat kurus atau gemuk. Jadi kalau ditanya, Bu, anak saya umur 5 tahun, sekarang berat badannya 5 kilo, bagaimana Bu? Jangan ditebak, lihat pedomannya, lihat tabelnya. Karena tadi kita melihat nanti berdasarkan panjang badan per umur, panjang badan per tinggi badan. Ya, nanti ada pedoman di tabel, nanti Ibu sampaikan. Ya, kita mulai ya untuk coba melakukan pengukurannya ya, masing-masing melihat buku pedomannya. Yang pertama adalah deteksi dini gangguan pertumbuhan. Berarti kalau pertumbuhan dilihat dari apa teman-teman? Berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Bagus ya, terima kasih jawabannya. Jadi kita lihat deteksi dini gangguan pertumbuhan. Ini merupakan tabel ya screening atau deteksi dini penyimpangan tumbuh kembangnya. Coba perhatikan. Ya, ada umur anak, ada deteksi penyimpangan pertumbuhan yang tidak lepas dari tadi, ya, 3 unsur LK, BB per TB, terus unsur perkembangan KPSP, TDR itu tes daya lihat, TDD tes daya dengar, dan deteksi dini penyimpangan. Sepakat ya, untuk pagi ini Ibu sampaikan dulu sampai dengan lembar atau pengisian KPSP. Untuk TDL dan TDD, next pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Ini tabel untuk kita screening. Umur anak misalnya 3 bulan. Kita lihat garis ke samping. Kalau 3 bulan, apa yang di checklist? Yang di checklist inilah yang akan dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh teman-teman. 3 bulan yang di checklist adalah pertumbuhannya, BB per TB, lingkar kepala, ya, terus pengukuran KPSP dan tes daya dengar. Bu, selebihnya tidak di checklist, betul, berarti tidak dilakukan pemeriksaan kecuali ada indikasi. Itu langkah pertama. Kita lanjut langkah kedua, ya, sesuai dengan formulirnya, yaitu menentukan umur anak dulu. Ya, umur anak tentukan sesuai dengan rumusnya. Perhatikan rumusnya. Ini sudah sesuai dengan pedoman Center of Disease Control tahun 2000, ya, bahwa menyepakati, ya. Umur lebih atau kurang 16 sampai dengan 30 hari dibulatkan menjadi 1 bulan.
Contoh, misalnya 20 bulan 17 hari, sehingga karena lebih harinya dari 16 sehingga dimajukan genap 1 bulan menjadi 21 bulan, ya. Yang kedua, umur lebih atau kurang 1 sampai dengan 15 hari, umur lebih atau kurang, maka dibulatkan 0, artinya tidak dinaikkan, tidak digenapkan, tetap, gitu ya. Contoh, 20 bulan 15 hari, sehingga tetap menjadi 20 bulan karena harinya tidak lebih dari 16. Berikut prinsip perhitungannya, rumusnya. Usia kronologis berarti usia anak, ya, sama dengan tanggal periksanya, tanggal periksa berarti tanggal hari ini misalnya, ya, dikurangi tanggal lahir. Makanya tadi saya sampaikan tanggal lahir harus jelas. Bu, susah, lupa orang tuanya. Lihat apa? KMS. Lihat kakaknya. Tanggal berapa dia lahir. Karena itu menentukan umur anak. Paham ya? Jadi harus dapat sampai valid tanggal lahir anak. Dengan rumusnya tanggal periksa dikurangi tanggal lahir. Itu kalau anak yang lahir matur. Kalau yang prematur, perhatikan, hitungannya berbeda rumusnya. Yaitu usia koreksi namanya, di mana rumusnya dapatkan dulu usia kronologisnya, baru dikurangi lamanya prematur, ya. Selanjutnya yang perlu disepakati terkait dengan umur anak, 1 bulan kita sepakati itu adalah 30 hari, 1 minggu 7 hari, ya. 1 bulan 4 minggu, 1 tahun 12 bulan. Lebih dari 15 hari dibulatkan ke atas, ya. Genapkan 1 bulan. Kita latihan ya, latihan untuk menghitung umur anak ini menjadi dasar, ya, dasar banget, basic banget, ya. Kuncinya pada saat teman-teman nanti melakukan pemeriksaan SDGTK untuk menentukan umur anak. Kita tentukan umur anak atau apa tadi rumusnya? Betul, tanggal periksa dikurangi tanggal lahir, betul ya. Contoh, misalkan tanggal periksanya tanggal berapa? 28 Agustus berarti 08. Tahun berapa? 2017, boleh. Lanjut. Tanggal apa lagi rumusnya? Misalnya mau tanggal lahir berapa? 08, berarti tanggal 8 mau bulan berapa? 03, mau tahun berapa? 2017. Tadi rumusnya tanggal periksa dikurangi tanggal lahir. Kita coba 28 dikurangi 8 20. Oke, ini adalah hari. Betul ya. Sekarang bulan 8 dikurangi 3 5. Ini adalah bulan. Saya segitiga. 2017 dikurangi 2017 habis. Sama ya, 17 kurangi 17 habis 0 ya. Ini adalah tahun. Oke, ketemunya begini dulu. 20 ya. Ini di tanggal, ini di hari, bulannya 5 0. Kita mau menentukan umurnya. Yang tadi umur, bulan dan hari, bukan tahun. Ya, tahunnya nggak ada kan 0. Berarti kalau 5 bulan 5 bulan, harinya bagaimana? Jadi 5 bulan turun dulu harinya 20 hari. Jadi 20 hari 5 bulan. Ya. 5 bulan. Pas ya, 5 bulan. Harinya lebih dari 15. Jadi akan maju ke 1 atau digenapkan ya, menjadi genap. Sehingga gimana? 6 bulan.
Paham? 6 bulan dari mana? Karena ini 20 harinya lebih dari 15 hari, ya. Sehingga rumusnya tadi ketentuannya adalah digunakan 1 bulan. Ketemunya 5 ditambah 1, maka akan menjadi 6 bulan. Setelah ketemu 6 bulan, baru kita lihat tabel yang deteksi dininya. Lihat checklistnya ada di mana kalau 6 bulan. Paham? Baik, kita lanjut ke langkah ketiga. Setelah tadi teman-teman menentukan umur, ingat langkah ketiga adalah menentukan mulai masuk ke pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama, untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama, untuk menentukan pertumbuhan, dilihat dari BB, TB, dan LK. Karena tadi kan 6 bulan, sehingga akan di checklist tuh, ya. Yang di checklist itu adalah yang dilakukan pemeriksaan, ya. Untuk BB, TB per LK, ya, ini dilakukan pemeriksaan nantinya. Nah, ini pengukuran lingkar kepala. Perhatikan, dari frontal, ya, melingkar ke belakang, metelinnya di atas telinga, ke belakang occiput, balik lagi ke atas telinga dan ketemu lagi di frontal. Itu untuk lingkar kepala. Ya, nanti kita belajar cara membacanya. Nah, ini caranya, ya, dengan menggunakan metelin. Perhatikan, ini grafik lingkar kepala, ya, biar paham interpretasinya. Lingkar kepala antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perhatikan yang garis warna biru. Ini contoh pertumbuhan lingkar kepala pada laki-laki, ya, yang sebelah kanan itu menunjukkan masih ada di batas garis hijau, berarti itu normal. Kalau perempuan yang sebelahnya itu garis birunya berada di atas garis hijau, berarti itu interpretasinya adalah makrosefal, berarti tidak normal. Kalau di bawah garis hijau, Bu, berarti mikrosefal, sama, tidak normal juga. Yang normal adalah sepanjang garis hijau. Ya, perhatikan grafiknya. Di sebelah kanan itu ada angka berupa sentimeternya. Hasilnya berapa? Hasil pengukurannya. Paling bawah adalah angka tahun bulannya. Jangan keliru menggunakan grafik laki-laki atau perempuan karena berbeda. Paham sampai di sini? Nanti antara senti dengan tahun ketemunya di mana titiknya? Apakah di titik hijau atau di atas atau di bawah garis hijau? Langsung ya, kita masuk ke pengukuran badan dan panjang badan dan berat badan. Mohon perhatikan, ini ada di buku pedoman, ya. Lihat warna yang sudah Ibu kasih ciri, ya, kasih tanda. Tabel ini adalah tabel standar berat badan menurut panjang badan. Perhatikan usianya. Ini contohnya adalah untuk 0 sampai 24 bulan. Ada tabel kanan adalah anak laki-laki, tabel kiri adalah anak perempuan. Di tengah, di center, itu ada panjang badan. Sudah ketemu ya panjang badan? Berarti tentukan dulu panjang badannya berapa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Ibu kasih contoh, lihat, perhatikan. Panjang badannya 47. Dia anak perempuan dengan berat badannya 2,4 atau 2,4 sampai 3,4. Itu ada di posisi kolom ketiga. Tarik garis ke atas, dibaca interpretasinya. Apa hasilnya? Apa di situ? Normal, ya. Jadi ini yang akan kita isi di formulir SBDTK. Sangat kurus, kurus, normal, gemuk, atau sangat gemuk. Paham cara membaca tabelnya? Langkah keempat, yaitu pemeriksaan perkembangan masih pertumbuhan, ya. Langkah keempat, pertumbuhan tapi panjang badan per umur, ya, per umur. Jadi tentukan dulu umurnya. Tadi tentukan dulu panjang badannya. Ini PB per umur, ya. Umurnya misalnya 5 bulan. Ingat bukan tahun, ya. 5 bulan. Misalnya dia laki-laki, cari
tabel yang laki-laki, jangan menggunakan tabel perempuan ya. Berapa tingginya? Satuannya senti. Misalnya laki-laki tingginya dengan umur 5 bulan 59,6. Perhatikan contohnya. Berarti titiknya ada di 59. Tarik garisnya ke atas, baca hasilnya. Oh, pendek. Berarti PB per umurnya adalah interpretasinya anak ini adalah pendek. Nanti apakah sangat pendek, pendek, normal atau tinggi? Langkah selanjutnya, ya, langkah keempat terkait dengan pemeriksaan perkembangan. Ada motorik kasar, motorik halus, bahasa sosial dan kemandirian. Ya, ini sudah menggunakan KPSP namanya, kuesioner pra-screening perkembangan. Ya, ini contohnya. Ini ibu ambil yang 3 bulan. Ya, dibaca dulu, jangan lupa judulnya, untuk umur berapa bulan. Jangan sampai salah menggunakan KPSP, karena setiap umur itu berbeda apa yang kita ukur, apa yang kita periksa KPSP-nya. Contoh yang 3 bulan, perhatikan, ada poin 1 sampai 16, totalnya 10 ya, totalnya 10 komponen, 10 pertanyaan. Ini ibu contohkan dulu 1 sampai 6. Yang berwarna itu yang gerak kasar, sosial mandiri, bicara dan bahasa, gerak halus, itu adalah perkembangan yang kita ukur. Tadi kan tidak lepas dari 4 hal ya. Nah ini, gerak kasar ya, gerak halus. Contoh, itu ada perintahnya, bayi terlentangkan, berarti bidan ya atau pengasuhnya, bayi diterlentangkan. Lakukan poin 1 sampai 6. Pada waktu bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Berarti diobservasi, perhatikan oleh ibu bidannya. Jawaban tidak bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bergerak tak terarah atau tidak terkendali. Berarti checklist kolom tidak. Kalau ya, jawabannya terarah, bisa bergerak, mobilisasi, terkendali. Checklist ya. Ya, itu mengukur gerak kasar dari perkembangan bayi tersebut. Terus sampai ke bawah. Pada waktu bayi terlentang, apakah ia melihat menatap mata Anda? Berarti yang diukur adalah sosial dan kemandirian bayi tersebut. Ini contoh ibu jawab ya. Yang tidak di nomor 6. Ya, bayi ini tidak bisa mengikuti wall merah, kepala matanya tidak bisa mengikuti. Ya, nomor 6 tidak misalnya. Ya, checklist nomor 3-nya, tabel 3-nya. Nomor 7 ya, nomor 8 sampai 10 bayinya ditelungkupkan, tadi terlentang, sekarang telungkupkan. Perintahnya ikutin. Apakah bayi telungkup ya dengan alas yang datar, dapat mengangkat kepalanya seperti pada gambar ya. Terus juga nomor 9 begitu, nomor 10 pun sama ya. Jika ya dilakukan dapat, berarti checklist ya-nya. Paham sampai sini cara mengisinya? Paham. Lanjut ya, ini cara interpretasi, menafsirkannya, membaca tabel yang tadi KPSP yang sudah diisi. Checklistnya ada berapa? Jadi, tadi kan ada 2 tabel isiannya, ya dan tidak. Ya, bila orang tua menjawab bisa anaknya melakukan, atau pada saat bidan melihat itu bisa dan mampu bayinya. Ya, tidak bila belum pernah ya dan tidak mampu anaknya ya. Perhatikan, jika jumlah jawaban checklist iya-nya berjumlah atau terdapat 9 sampai 10 checklist, berarti ya diinterpretasikan perkembangan anaknya apa? Sesuai tahap perkembangannya, atau kita kasih simbol S ya. Jika jawaban iya-nya setelah dihitung ke bawah jumlah total ya 7 sampai 8, berarti perkembangannya adalah meragukan atau simbolnya M. Dan bila jawaban iya jumlah total iya-nya kurang dari 6, ada 5, ada 4, 3, kurang dari 6, itu berarti adanya penyimpangan. Di not ditulis penyimpangannya di mana ya, di gerak kasarnya, di gerak halus, bahasa mandirinya ya, dari 4 poin tadi. Paham sampai sini cara membaca tabel KPSP-nya? Paham.
ya. Perhatikan. Tadi bila jawabannya 9 sampai 10 berarti apa? Sesuai. Betul, perkembangannya sesuai. Apa yang harus kita lakukan dengan orang tuanya? Beri pujian. Teruskan Bu, pola asuhnya sudah sesuai, sudah betul. Ya, teruskan ya, ditingkatkan. Teruskan stimulasinya, ya. Bagaimana perkembangan anak di umur selanjutnya, ya. Terus kalau jika tadi jawabannya meragukan, ya, jawabannya 7 sampai 8, berarti apa yang harus kita berikan kepada orang tuanya? Berikan motivasi, berikan dukungan. Ibu, ini anaknya tadi kurang di gerak kasar misalnya. Nanti di rumah distimulasi, diajarkan ya Bu, caranya seperti ini. Nah, itu ajarkan ibunya bagaimana cara menstimulasinya sesuai dengan umurnya, ya. Ulangi 2 minggu baru diperiksa lagi KPSP-nya, ya. Jika hasilnya kurang dari 6, ya, jawaban iya-nya, maka udah jelas ada penyimpangan, maka interpretasinya adalah apa? Dilakukan rujukan ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas pemeriksaan tumbuh dan kembang pada bayi anak balita, ya. Berarti dirujuk nih, ya, anaknya. Nah, ini formulirnya, ya, sudah jelas ya, sudah tahu kan, sudah ada di pedoman dari mulai identitas, ya, anamnesa, pemeriksaannya apa, ya. Nanti itu dikerjakan oleh teman-teman semua, ya. Untuk pemeriksaan tes daya dengar, tes daya lihat, emosional, ya, hiperaktivitas, autis, minggu depan, ya, minggu depan nanti kita diskusi lagi, nanti bertemu lagi dan kita berikan contohnya lagi. Oke, itu tadi ya teman-teman, sudah saya jelaskan, ya, Ibu sudah menjelaskan dari mulai konsep awal dulu, pertumbuhan perkembangan. Tadi kita belajar cara mengisinya, step by stepnya, langkah demi langkahnya. Sebelum kita ke evaluasi, ya, sesuai dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal, kita akan metodenya case study, ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Siapa namanya, Neng? Nama saya Dea. Izin bertanya, untuk pemeriksaan SDIDPK itu bisa dilakukan di mana saja ya? Baik, terima kasih Dea, ya. Terima kasih Dea, pertanyaannya bagus sekali, ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang sudah bisa menjawab? Sudah punya pandangan? Belum. Baik, Ibu jelaskan. Tadi Bu, pemeriksaan SDIDPK bisa dilakukan di mana? Gitu ya, tempatnya ya. Oke. Yang pertama yang jelas itu bisa di puskesmas. Karena puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang ada pelayanan kesehatan ibu dan anaknya. Ya, di situ bisa dilakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan deteksi dini. Yang kedua, bisa juga di posyandu. Nanti kalau di posyandu itu ada namanya meja kelima. Meja kelima itu bisa dilakukan pemeriksaan SDIDPK oleh tenaga kesehatan. Bu, boleh nggak Bu oleh kader di posyandu? Boleh, tentunya oleh kader yang sudah terlatih, ya. Terus tempatnya di mana lagi? Di PAUD. PAUD, ya, sekolah, ya, usia anak-anak, sekolah dini itu boleh pemeriksaan SDIDPK. Tentunya dilakukan oleh siapa? Oleh kadernya bisa, oleh gurunya bisa. Gurunya guru PAUD yang sudah terlatih bagaimana pemeriksaan SDIDPK. Nanti ada kewajiban atau ada kewenangan di mana dilakukan oleh bidan, perawat, ya, atau nakes, di mana oleh guru PAUD, di mana oleh kader. Jadi bisa Bu di klinik boleh, bisa Bu di rumah sakit apa lagi? Kalau di TPB, ya, tempat praktek mandiri bidan yang swasta boleh Bu, boleh, ya. Nanti siapa pelaksananya? Bidan atau tenaga kesehatan yang lain, apalagi yang sudah terlatih, kader yang sudah terlatih, guru PAUD yang sudah terlatih tentang SDIDPK. Paham sampai sini? Luas ya, jadi tidak harus di puskesmas. Baik, terima kasih pertanyaannya ya, dari sebelumnya jawab, mudah-mudahan paham. Untuk mengevaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan lebih memahami ya. Ibu akan bagi kelompok, silakan menjadi 2 kelompok ya. Nanti
nanti di sini sudah terlihat kasusnya ya, kita case tadi. Ini formulirnya sudah Ibu perbanyak. Silakan diambil oleh kelompoknya. Kelompok 1 absen 1 sampai dengan 10. Kelompok 2 11 sampai 20 ya. Silakan duduknya berkelompok. Baik, perhatikan kasusnya ya. Di sini ada bayi Nurlela, tanggal lahirnya 8/3/2017 ya, tanggal lahirnya, tanggal persennya sudah ada. Dilakukan pemeriksaan SDI-DTK ya, dengan hasil berat badannya, panjang badannya, tingkat kepalanya, dan ibu berkata bahwa bayinya sering kaget dengan suara keras. Itu keluhannya dari hasil anamnesa. Berarti ini kasus ya, soal kasus. Silakan teman-teman analisis, masukkan dalam formulir ya yang sudah ibu perbarui tadi, dari mulai identitasnya sampai dengan analisanya sampai dengan pemeriksaan perkembangan. Silakan ibu berikan waktu untuk mengisi, berdiskusi dengan kelompoknya maksimal 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, selesai ya. Udah 10 menit teman-teman. Kita lakukan diskusi dulu ya. Silakan hasil analisis pembahasannya dari kelompok 1 dan kelompok 2 bisa disampaikan biar nanti kita satu pemahaman ya. Kalau memang masih ada yang kurang paham, nanti Ibu coba luruskan. Kita pertama dulu untuk identitas ya. Kita bersama ya. Maunya puskesmas, misalkan puskesmas apa nomor 1? Puskesmas Bojong, Kecamatan Gunung Putri. Nama anaknya siapa? Nurlela. Nama ayah? Budi. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke, tanggal periksanya? Tanggal lahir? 8 Maret 2017. Jadi umur anaknya berapa? Kelompok 1 mewakili 5 bulan 20 hari, baru dibulatkan jadi 6 bulan. Baik, sepakat umurnya 6 bulan? Kelompok 2 oke? Ada yang tidak paham cara menghitung umur anak? Paham. Lanjut, kita ke anamnesanya. Kelompok 2, apa hasil anamnesanya? Ya betul, dari kasus yang tadi Ibu sampaikan, ada keluhan orang tuanya, anak mempunyai keluhan kaget kalau mendengar suara keras ya. Lanjut ke pemeriksaan. Baik teman-teman ya, ini sesi terakhir sebelum saya tutup. Saya simpulkan dulu bahwa untuk pembelajaran kita hari ini, tadi teman-teman sudah sampai dengan evaluasi. Saya menyimpulkan bahwa Anda sudah mendapatkan pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tercapai, di mana tadi teman-teman sudah tahu konsep dasar dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua tadi sudah bisa menganalisis bagaimana menganalisis pertumbuhan bayi balita. Yang ketiga adalah teman-teman sudah mampu menganalisis perkembangan bayi balita dengan cara melakukan pengukuran atau pemeriksaan SDI-DTK dengan studi kasus ya, case study-nya. Karena sudah tercapai tujuannya dan waktunya sudah habis, nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan saya untuk materi selanjutnya, masih membahas tentang formulir SDI-DTK kelanjutan, yaitu tes daya dengar, tes daya lihat, emosional, hiperaktivitas dan autis ya, sampai dengan selesai nantinya. Oke. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sebelum saya tutup, terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.